Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nuning Ayu Lestari. Hai Bunda, apa kabarnya? Doakan semoga Bunda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberkahan. Amin, Allahumma amin. Bun, kali ini kita akan ngebahas tentang serba-serbi empati, Bun. Kenapa aku mengangkat empati? Karena menurut aku nih, ketika tahap empati anak keberapa aja masih butuh belajar. Kayak cari-cari tahu lagi gitu kan, kayak nanya-nanya teman lagi, kamu kemarin menu empati pertamanya apa sih? Terus apa sih kendalanya gitu loh. Karena gini Bun, setiap anak menurut aku ya, pasti Bunda yang udah berpengalaman pasti tahu juga gitu loh. Karena setiap anak itu memiliki kendala yang berbeda-beda, iya nggak sih? Ada yang anak tuh ya mulus aja kayak jalan tol gitu, dikasih apa mau gitu kan. Ada anak yang ini nggak mau, itu nggak mau, atau ada yang kita harus memberikan empati lebih cepat karena berat badan dan sebagainya. Itu menurut aku case-case seperti itu tuh kayak di luar apa ya, kendali kita sebagai orang tua. Kita nggak tahu gitu kan, kita sudah memberikan yang terbaik tetapi dapat rezekinya yang kayak gitu kan, maksudnya kendala-kendala yang seperti itu. Nah, jadi aku akan ngebahas siapan empatinya kayak mana, terus menu-menunya apa aja yang harus kita perhatikan nih ketika memulai empati gitu kan, sampai tools apa aja yang menurut aku berdasarkan pengalaman aku dan juga berdasarkan aku research juga informasinya itu yang bakal kepake banget gitu Bun. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe YouTube channel aku, di share ke teman Bunda, ke keluarga Bunda, dan juga di like, juga komen kira-kira kita akan ngebahas tentang apa nih. Karena menurut aku dunia parenting itu nggak habis-habisnya untuk belajar ya, karena aku yakin banget semua orang tua yang ada di dunia ini ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Let's go, kita ke topiknya. Sebelum kita memberikan empati pada si kecil Bun, Bunda harus memperhatikan strategi empati menurut WHO. Itu ada 4. Yang pertama tepat waktu, yang kedua adekuat, yang ketiga aman dan higienis, dan yang keempat diberikan secara responsif. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kesiapan bayi Bun. Kita ketahui bahwa normalnya gitu ya, kita memberikan empati pada bayi di umur 6 bulan karena sistem perencanaan si kecil sudah berkembang dengan baik Bun. Artinya mereka sudah bisa mencerna makanan padat. Mungkin ada case di mana bayi yang harus diberikan sebelum umur 6 bulan ini karena mengejar berat badan atau kesiapannya dan sebagainya. Itu tentunya kita mengikuti saran dari dokter ya Bun ya, dokter anak ya. Jadi pada normalnya kesiapan bayi yang benar dan tepat itu pada umur 6 bulan Bunda. Selain usianya Bun, kesiapan bayi dalam menerima empati dapat kita lihat dari beberapa hal Bun, yaitu sudah bisa memasukkan benda atau tangan atau makanan ke mulutnya Bun. Jadi kayak udah ngambil-ngambil ya, suka titernya gitu udah dimasukin ke mulut. Terus tangannya juga itu kayak menunjukkan bahwa dia itu kayak udah ada kesiapannya untuk menerima empati Bun. Selanjutnya adalah dapat duduk tanpa bantuan Bunda, dapat mengangkat kepalanya dengan tegak. Nah, yang selanjutnya ini adalah kayak dia tuh benar-benar kayak sangat tertarik gitu loh pas ngeliat kita makan. Kelihatan ngilernya gitu ya. Nah, ini nih kayaknya tanda-tanda banget bahwa dia tuh udah siap diberikan empati Bun. Yang terakhir itu kayak tetap terlihat lapar gitu Bun setelah diberikan ASI. Menunjukkan kesiapan dia bahwa dia membutuhkan makanan pendamping ASI gitu selain ASInya Bun. Nah, ini adalah hal-hal yang menunjukkan kesiapan bayi dalam menerima empati selain umurnya tadi yang udah 6 bulan Bun. Strategi empati menurut WHO yang kedua adalah empati harus adekuat atau tepat nutrisinya Bun. Empati yang kita berikan nih Bun harus memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, ini diutamakan protein hewaninya ya Bun, lemak, dan mikronutrien dengan jumlah yang seimbang dan juga cukup. Salah satu mikronutrien penting yang harus dipenuhi dari empati adalah zat besi Bunda. Karena kenapa Bun? Karena kekurangan zat besi dapat menghambat kecerdasan, perilaku, dan kemampuan motorik pada anak kita. Jadi Bun, kita harus memastikan bahwa empati yang akan kita berikan nanti itu sudah kaya banget sama zat besi. Yang ketiga Bun, ya empati harus aman dan higienis ya Bun. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, proses persiapan dan pembuatan empati perlu menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Tujuannya nih Bun, agar anak hindar dari kontaminasi bakteri, parasit, atau virus yang bisa menyebabkan penyakit.
Yang keempat Bunda, empati harus diberikan secara responsif. Bun, kita harus mengetahui nih Bun bahwa anak masih dalam tahap adaptasi dengan empati Bun. Karena itu Bun, kita harus benar dituntut untuk sabar dan terus berupaya, semangat terus gitu ya untuk mendorong baby kita makan Bun. Kadang kita udah mempersiapkan menu empatinya dari tadi malam ya Bun ya, udah tahu nih, udah disisihin ini wortelnya, ini daging sapinya, kemudian ini bawang putihnya gitu ya Bun, dan sebagainya. Besok pagi-pagi subuh-subuh setelah ngurusin bapak suami dan abang-abangnya atau kakak-kakaknya gitu, kita buatkan empati untuk dia dengan hati-hati ya. Tapi ketika kita berikan, ini excited banget kan, ingin memberikan kepada anak gitu kan, kita suapin ke baby, ada tolakan gitu ya, ada tolakan, entah itu nggak habis, entah itu dilepehin, pasti sedih banget sih, naluriahnya itu pasti sedih banget, kayak ya Allah gitu kan, udah dimasakin nak, ini masakinnya perlu perang Bunda, tapi nggak masuk gitu kan, atau tapi dilepeh atau cuma sampai sesendok gitu kan. Kita dituntut untuk mengumpulkan semua kesabaran kita Bunda, karena tadi kita ketahui bahwa ini masih adaptasi. Jadi kita dianjurkan untuk jangan memaksa anak untuk makan ya Bunda, karena kita takut terjadi trauma gitu ya Bunda pada baby kita, sehingga dia untuk menolak ya, menolak dengan makanan yang kita berikan itu Bun. Selain itu Bunda, empati juga perlu diberikan sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak Bun. Jadi kelihatan nih kalau dia lapar, ya memang kita udah tahu ya Bunda dari anjuran dari IDAI, berikut jadwal ya Bun ya, yang bisa ya aku berikan kepada Bunda, jadwal pemberian ASI, empati seperti itu. Tapi ketika kita melihat sinyalnya bahwa baby kita nih kayaknya belum lapar ya, atau baby kita nih kayaknya udah kenyang, kita harus mengikuti ya sinyal lapar dan kenyang dari baby itu Bun. Yaitu tadi Bunda ada 4 strategi empati dari WHO, yaitu yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua adekuat, yang ketiga aman dan higienis, dan yang keempat diberikan secara responsif. Nah, kita udah kulik-kulik ini yang harus kita perhatikan nih sebelum kita memberikan empati kepada anak kita. Apakah baby kita ini sudah siap dalam memberikan empati? Kita harus kulik-kulik lagi. Setelah itu, oke, baby saya udah siap nih. Terus empati 6 bulan pertamanya gimana ya? Kita akan bahas Bun. Jangan sedikit kita bahas ya.